Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarlina Rahim dan rekan saya Gamila Arta Agustin. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai pegadaian syariah atau arahan. Pengertian arahan yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan uang untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahan adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dasar hukum gadai yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kau dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Yang kedua, Al-Hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawablah bila ada kerugian. Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan Nasai Bukhari nomor 2329 Kitab Arahan. Persamaan dan perbedaan antara rahan dan gadai. Persamaannya yaitu yang pertama, hak gadai berlaku atas pinjaman uang. Yang kedua, adanya agunan sebagai jaminan utang. Yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pembeli gadai. Yang kelima, apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Perbedaan antara rahan dan gadai dilihat dari 4 topik. Yang pertama, prinsip dasar. Rahan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan dan tidak ada istilah bunga. Sedangkan gadai dilakukan di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang diterapkan. Yang kedua, subjek gadai. Hak gadai berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Sedangkan hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Yang ketiga, biaya. Nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran yang ditetapkan di muka. Sedangkan gadai, nasabah dikenakan bunga atau sewa modal yang biasa berakumulasi dan berlipat ganda. Yang keempat, penyelenggara. Rahan dilakukan tanpa melalui suatu lembaga, sedangkan gadai dilakukan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian. Akad rahan. Berdasarkan beberapa aspek di atas, akad perjanjian dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, akad al-qardus hasan dilakukan untuk nasabah yang mengizinkan pegadaian barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, rahin akan memberikan biaya upah kepada murtahin karena murtahin telah menjaga atau merawat murtahin. Yang kedua, akad al-mudharabah ditetapkan untuk nasabah yang mengizinkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha. Rukun arahan ada 5. Yang pertama, pihak yang menggadaikan disebut rahin. Yang kedua, pihak yang menerima gadai disebut murtahin. Yang ketiga, objek yang digadaikan disebut marhun. Yang keempat, hutang disebut marhun bih. Dan yang kelima, ijab kabul disebut sigat. Implementasi dalam perbankan. Akad rahan dipakai dalam perbankan dalam 2 hal. Yang pertama, sebagai produk pelengkap, artinya rahan sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai'al murabahah. Yang kedua, sebagai produk tersendiri, artinya rahan dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional.
Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu pertama resiko arahan. Resiko arahan di sini ada 3 poin, yaitu resiko tak terbayarnya utang nasabah atau wan prestasi. Yang kedua yaitu resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Yang ketiga yaitu resiko kesalahan penaksiran barang jaminan. Di sini ada tabel yang terdiri dari marhun buh pembiayaan, rahn nasabah, murtahin bank, dan marhun jaminan. Yaitu terdapat poin titipan atau gadai, yang kedua permohonan atau pembiayaan, yang ketiga akad biaya pembiayaan, yang empat utang plus markup. Selanjutnya yaitu ada bentuk pelaksanaan akad gadai. Di sini ada beberapa skema. Yang pertama yaitu skema rahn al-bai muqayyadah atau biasa disebut dengan barter. Yaitu pertama ada marhun bih atau hutang. Marhun bih yaitu bisa disebut dengan hutang. Yang selanjutnya yaitu ada rahin, selanjutnya ada murtahin, lalu ke marhun barang, selanjutnya ada akad lain, dan ada distributor. Yang pertama yaitu ada akad transaksi, yang kedua pencairan barang, yang ketiga utang dan jasa, yang keempat pemanfaatan marhun, yang kelima ada markup. Selanjutnya yaitu ada skema arahan al-mudarabah. Di sini skemanya pertama ada murtahin, ada marhun bin, usaha, hasil usaha, rahin, dan akad lain. Seperti yang sudah tertera di tabel, ada penomoran yaitu 1. Y% bagian dari murtahin. Yang kedua, aliran dana. Yang ketiga, akad rahen. Yang keempat, hutang dan jasa. Yang kelima, skill. Yang keenam, X% bagian dari rahin. Yang ketujuh, barang. Selanjutnya yaitu ada skema rahen al-hard, yaitu terdiri dari marhun bin, murtahin, rahin, dan marhun. Yang pertama ada akad rahin, yang kedua yaitu ada hutang dan jasa, yang ketiga ada fee atau infak. Selanjutnya ada skema rahn al-ijarah. Skema ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan dengan akad sewa. Karena akad ini merupakan sewa, maka berlaku hukum dan ketentuan syarat sewa al-ijarah. Sehingga murtahin berhak menerima keuntungan dari biaya sewa. Terima kasih. Hanya ini yang bisa kita sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan di forum Spada dan akan kita jawab sesuai dengan jam yang berlaku. Jika ada kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.